Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kita akan membahas beberapa informasi yang sangat menarik mengenai alasan Yamato tidak jadi bergabung dengan kelompok topi jerami, serta munculnya sosok perempuan yang diduga adalah ibu dari Luffy. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan terungkapnya Ibu Luffy versi Efek Anime. Sebelumnya kalian bisa melihat bahwasannya chapter 1057 tidak ada hal spesial dari isi bab itu. Dikarenakan berisi perpisahan antara kru topi jerami dengan Momonosuke dan lainnya. Akan tetapi Luffy tidak membicarakan kepergiannya kepada Momo dan Kinemon. Belum jelas alasan apa yang mendasari hal itu, tapi menurut kami ini ada hubungannya dengan Yamato. Lantaran pada chapter tersebut, Yamato menjelaskan bahwa mereka sudah mendiskusikan kepergian bajak laut topi jerami sebelum pergi. Pada diskusi itu pula, Yamato juga menyimpulkan kalau ia tidak akan pergi dari pulau ini. Alasannya karena ia ingin mengelilingi pulau ini seperti yang dilakukan oleh Oden dahulu. Lantas apa hanya ini saja alasan dari Yamato tidak jadi pergi, padahal dari awal dia sudah ngotot untuk pergi dari pulau ini setelah menyelamatkan Wano, tapi ternyata sebelum pergi dia malah tidak jadi melakukannya. Sehingga dari sini pun banyak yang beranggapan bahwa Yamato tidak ingin pergi dari sini sebelum menjadi Oden. Akan tetapi menurut pendapat pribadi kami berbeda, yakni ini ada hubungannya dengan Pluton. Kenapa Yamato ada hubungannya dengan Pluton? Begini penjelasannya. Jadi gini guys, kan sebelum pergi Yamato sudah berdiskusi dengan Luffy, yang artinya Yamato juga mengetahui Pluton ada di negeri ini. Nah disinilah alasan kenapa Yamato tidak jadi pergi dari sini. Karena Pulau Wano Kuni yang sebenarnya bukan di sini, melainkan di bawah air hujan yang tertutup oleh dinding besar. Karena kemisteriusan tersebut kami pun berpikir bahwa Yamato akan mengungkapkan segala hal Wano yang asli sebelum pergi. Tepatnya, kepergian darinya keluar Wano Kuni ialah saat perbatasan Wano Kuni telah dibuka. Dan saat itu pun Luffy dan lainnya akan mengajak Yamato atau lainnya untuk berlayar. Inilah janji yang diucapkan oleh Luffy pada chapter tersebut. Jadi kesimpulannya, Yamato tidak bisa berlayar sekarang karena dia belum mengetahui seluk-beluk Wano Kuni yang sebenarnya. Alasan ini juga sangat valid dari perkataan Luffy yang berkata untuk sekarang ia menyerahkan semuanya kepada Yamato. Mengingat Yamato lah yang paling kuat sekarang di pulau ini. Tak hanya itu, Yamato adalah orang yang akan membimbing Momonosuke untuk menjadi lebih hebat. Dan saat itu terjadi, dia akan menjaga Momonosuke untuk menjadi shogun terhebat melebihi ayahnya sendiri, yaitu Kozuki Oden. Yaps, sepertinya Yamato juga mendapat tugas untuk melindungi Pluton dari pemerintahan ataupun orang jahat yang akan menyerang Wano Kuni. Bisa jadi yang dimaksud oleh Luffy adalah ini. Lantaran kita masih belum mengetahui apakah Momo sudah mengetahui senjata kuno Pluton ada di sini. Dikarenakan chapter sebelumnya, Momo tidak pernah mendiskusikan senjata tersebut. Sehingga kami menyimpulkan kalau Luffy menyembunyikan dari Momo dan yang lain agar informasi sebesar ini tidak akan tersebar. Mungkin orang yang akan memberitahu Momo secara langsung adalah Sukiyaki. Akan tetapi, Sukiyaki akan mengatakannya jika waktunya sudah tiba. Bisa saja Sukiyaki tidak mengatakannya karena Momo masih enggan membuka perbatasan Wano Kuni untuk sekarang. Padahal senjata itu akan muncul ketika perbatasan itu dihancurkan. Dengan munculnya senjata kuno itu pula pasti akan membuat Wano Kuni semakin aman dan mematikan. Lalu kapankah perbatasan Wano Kuni akan dibuka? Sepertinya nanti ini ada hubungannya dari perkataan dari Oda kalau perang Wano Kuni lebih besar dari Marineford. Kemudian kami akan membahas seputar gambar terusan dari promosi film Red yang penuh misteri. Kali ini kita dilihatkan sosok yang ditunggu oleh fans One Piece sejak 20 tahun yang lalu. Dalam gambar tersebut kita dikasih lihat potongan panel dari seorang ibu atau perempuan yang sedang menggendong bayi. Bayi itu diduga adalah Monkey D. Luffy. Kenapa banyak yang berspekulasi seperti ini? Dikarenakan ini adalah salah satu misteri dari movie Red. Yang berarti kan ini ada hubungannya dengan Shanks, Uta maupun Luffy sendiri. Jika dilihat dari gambar itu kita bisa mengetahui kalau bayi itu adalah Luffy. Ini sudah terlihat dari rambutnya yang berwarna hitam. Jadi dengan munculnya gambar ini pun banyak yang mengatakan perempuan itu adalah ibu Luffy. Bukan hanya itu saja. Saat Luffy masih bayi, maka Uta sudah berumur sekitar 1-2 tahun.
Koreksi bila salah ya guys. Ini sudah terlihat jelas dari gambar berikutnya yang memperlihatkan Shanks dan lainnya sedang mengasuh Uta yang menangis. Akan tetapi, menariknya dari panel ini ialah ada gambar note di antara panel-panel itu. Bila kita mengaitkan pada panel Uta sebenarnya masih valid. Kenapa demikian? Karena saat besarnya dia menjadi diva yang hebat. Terus pada seorang perempuan yang menggendong bayi disertai ada lambang note di atasnya, itu maksudnya apa? Apakah si perempuan ini memiliki kekuatan seperti Uta? Ataukah pemilik buah iblis dari Uta adalah perempuan tersebut? Tentu saja kita tidak bisa menebak siapa perempuan ini yang sebenarnya. Satu hal yang pasti, ini ada hubungannya dengan buah iblis dari Uta. Tidak hanya itu saja. Jika perempuan ini adalah ibu dari Luffy, maka besar kemungkinan ibunya sudah mati. Lantaran saat Uta besar, dia sudah menggunakan kekuatan buah iblis seperti mimpi itu. Mungkin ini adalah alasan kenapa ada gambar note pada panel ini Mystery Red. Bila kita mengaitkan dengan flashback dari Luffy dan Dragon, kita masih belum dikasih satu clue apapun tentang ibu dari Luffy, siapa dia dan dari mana dia berasal. Sepertinya memang istri dari Dragon ini disembunyikan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Kenapa ditutup-tutupi oleh pihak tersebut? Bisa jadi dia ada hubungannya dengan bangsawan kerajaan atau Tenryubito. Lalu untuk menutupi aib ini, pemerintahan memberlakukan segala cara untuk membunuhnya. Apalagi dia adalah istri dari Dragon, sang revolusioner paling berbahaya. Untuk memperkuat bahwa ibu Luffy adalah pengguna buah iblis dari Uta ialah pada Movie Red, di mana banyak yang berkata kemampuan buah iblis dari Uta sangatlah overpower, yakni dia bisa memanipulasi semua orang dengan kekuatannya. Katanya seperti Mugen Tsukuyomi tak terbatas, di mana bedanya milik kemampuan dari Uta lebih mengerikan, yakni tidak ada syarat untuk mengaktifkan jurus tersebut dan bisa digunakan beberapa kali. Akan tetapi, kelemahannya pun juga besar dan bisa berakibat fatal. Akibat kekuatannya yang begitu mengerikan, pemerintahan memutuskan untuk membunuh Uta apapun yang terjadi. Bila mereka gagal, maka imbasnya akan terjadi masalah besar nantinya. Contohnya saja seperti kegagalan CP0 untuk membunuh Luffy. Sebelumnya jika dia berhasil maka Luffy tidak akan menjadi Yonko pada era baru. Well, bagaimana pendapat kalian mengenai teori liar dari kami? Berikan penjelasan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.